Jadi yang pertama itu kita buka aplikasi Accurate-nya. Selanjutnya kita buka soalnya ya. Di sini ada bukti memorial yaitu BM 12-1. Di sini ada data penyesuaian yaitu tentang penyesuaian supplies, beban sewa, beban asuransi dan juga piutang. Selanjutnya buka aplikasi Accurate, kita ke buku besar, ke bukti jurnal umum. Nah, di sini kita voucher numbernya kita ganti jadi BM 12-1. Date-nya kita ganti jadi 31/12/2013. Nah, buat deskripsinya ini kita ambil dari soal yang tertera di bukti memorial BM 12-1. Oke, selanjutnya di akun number yang pertama itu ada supplies expand. Pada supplies buat nominalnya itu kita lihat dari bukti transaksinya itu ada 4 juta. Nah, selanjutnya kita lihat di aktivitas, terus ke daftar laporan. Kemudian ke buku besar. Selanjutnya ke neraca saldo klasik. Sini kita ganti tanggalnya jadi 31/12/2013. Nah, di sini kita cari supplies itu berapa. Di sini ada nominalnya yaitu 7.300.000 di debit. Kita buka Excel, selanjutnya 7.300.000 dikurang 4 juta. Nah, jadi dapat nominalnya 3.300.000. Kita buka ke aplikasi Accurate, terus ke bukti jurnal umum yang tadi. Kita tulis nominal di debit 3.300.000 dan nominal di kredit 3.300.000. Lanjut ke yang kedua yaitu ada beban sewa sebesar 1.500.000. Di sini kita cari akunnya, yaitu ada rent expense pada prepaid rent. Buat nominalnya itu diambil, kita lihat ke neraca saldo klasik, kita cari di sini. Prepaid rent itu ada 1.500.000. Nah, di soal juga tersedia 1.500.000 nominalnya. Kita ke bukti jurnal lagi ke jurnal voucher, kemudian tulis 1.500.000 di debit dan juga 1.500.000 di kredit. Yang ketiga, ada beban asuransi yang sudah kadaluarsa sebesar 2.500.000. Di sini kita cari akunnya, ada insurance expense pada prepaid insurance. Di sini tertera nominalnya itu 2.500.000. Kemudian kita ke Accurate dan tulis di debitnya senilai 2.500.000 di debit dan juga 2.500.000 di kredit. Oke, selanjutnya kita ke soal lagi. Oke, piutang tak tertagih ditetapkan 5% dari saldo piutang akhir. Oke, di sini kita cari akunnya yaitu bad debt expense pada allowance. Nah, buat mencari nominalnya kita ke neraca saldo klasik. Nah, di allowance ini ada 3.600.000 di kredit. Kemudian kita cari bad debt expense. Itu ada nominalnya 2 juta di debit.
Selanjutnya kita ke soal lagi. Di sini diterangkan 5%. Jadi kita kali 5%. Terus kita ke bukti jurnalnya lagi selanjutnya. Jadi nominalnya itu adalah 1.978.750 di debit dan juga 1.978.750 di kredit. Oke. Oke, kemudian setelah dilihat hasilnya balance, kalian pilih simpan dan tutup. Selanjutnya ke transaksi berikutnya. Baik, untuk soal yang kedua yaitu ada rekening koren dari Bank BCA KCP. Yaitu ada pendapatan jasa giro dan juga beban administrasi bank. Lanjut ke aktivitas, kas bank dan penerimaan. Kita ganti depositonya itu cash in bank. Voucher numbernya juga kita ganti BM1221. Tanggalnya kita juga ganti 31 Desember 2013. Untuk memonya kita ambil dari soal saja, pendapatan jasa giro. Untuk akunnya yaitu interest income sebesar 1.500.000. Amountnya juga jangan lupa diisi 1.500.000. Kalau sudah, simpan dan tutup. Lanjut aktivitas kedua yaitu pembayaran. Sama seperti tadi, platformnya kita ganti jadi cash in bank. Voucher numbernya juga kita ganti BM1222. Date-nya kita ganti 31 Desember 2013. Untuk memonya juga kita ambil dari soal, yaitu beban administrasi bank. Pembayaran beban administrasi bank. PI-nya kita isi Bank BCA KCP. Untuk akunnya itu Bank Service Charge sebesar 250.000. Semuanya jangan lupa diisi, lalu simpan dan tutup. Oke, karena ini rekonsiliasi, kita masuk ke aktivitas lagi, lalu ke kas bank dan rekonsiliasi bank. Jangan lupa akun banknya diganti cash in bank, lalu kita ganti tanggal rekonsiliasinya jadi 31 Desember 2013. Enter. Lalu kita checklist semua ya. Kalau merasa sudah balance, lalu kita save and close. Baik, untuk transaksi selanjutnya kan proses akhir bulan. Untuk itu kita lengkap terlebih dahulu ke soal AJP yang nomor 4. Di sini ada pencatatan PPN income dan outcome dipindahkan ke PPN payable. Langsung kita ke aktivitas, buku besar dan jurnal umum. Kita ganti jadi BM124. Untuk tanggalnya sama 31 Desember 2013. Deskripsinya karena kita memindahkan PPN outcome dan income ke PPN payable dan juga pencatatan PPH badan. Kita isi dulu deskripsinya. Untuk akunnya kita masukkan yaitu PPN outcome, PPN income, dan PPN payable. Untuk saldonya kita lihat lagi dari neraca saldo klasik.
Kita buka NS Classic, kita cari akun PPN outcome, yaitu ada 83.190.000. Kita masukkan ke bukti jurnal baru atau jurnal umum sebesar 83.190.000. Untuk kreditnya sama seperti tadi, kita buka neraca saldo klasik dan cari akun PPN outcome income sebesar 59 juta, di sebelah kredit 59.680.000. Untuk PPN payable-nya maka tinggal dikurang outcome dan income sebesar, kita buka Excel dulu, kita kurang 83.190 dikurang 59.680.000 rupiah sebesar 23.510.000 rupiah. Kita masukkan untuk saldo PPN payable. Selanjutnya kita masukkan untuk pencatatan PPh badan akunnya, yaitu income tax expense pada income tax payable. Untuk saldonya kita lihat ke laporan, daftar laporan, lalu buka laporan keuangan dan laba rugi standar. Kita ubah periodenya. Kita lihat di sini ada jumlah pendapatan itu sebesar 95.235.000 rupiah, dan juga harga pokok penjualan kita kurangkan 95.235.000 rupiah dikurang dengan saldo HPP sebesar 60.420.000 rupiah. Kita lihat apakah sama. Ya, kalau sudah sama, laba kotornya berarti sudah benar. Selanjutnya kita menghitung beban. Ditambah advertising expense, tambah rent, ditambah supplies expense, terus juga maintenance and repair expense itu karena di ketentuan soalnya dikali 50%, maka 750.000 dikali 50%. Sehingga menghasilkan nominal Rp375.000. Selanjutnya kita tambahkan insurance expense dan late fee expense serta wages and salaries. Kita tambahkan terlebih dahulu dari advertising. Terus lanjut ke berikutnya, yaitu gain or loss sales vehicle ditambah bank service charge dan interest income. Kita tambahkan semua, lalu kita ke Excel lagi, kita hitung. Laba kotor terus dikurang sama total beban. Total bebannya itu Rp13.545.000, maka menghasilkan Rp21.270.000. Kita kurangkan lagi dengan total gain or loss ditambah dengan income, maka menghasilkan Rp7.520.000. Karena berdasarkan ketentuan soal pajak, maka tarif yang digunakan yaitu sebesar 28%. Maka kita kalikan 750.000
Rp7.520.000 dikali tarif pajak 28%, lalu menghasilkan Rp2.105.600.000. Kita masukkan di sini untuk debit kreditnya sama. Setelah semua balance, lalu kita simpan dan tutup. Baik, selanjutnya kita balik ke soal nomor 3. AJP yang ketiga itu kan proses akhir bulan. Maka kita ke aplikasi Accurate, lalu ke aktivitas dan periodik proses akhir bulan. Kita ganti jadi Desember dan tahunnya 2013. Setelah semua selesai, maka sudah selesai pencatatan AJP. Kita lanjut ke laporan keuangan. Selanjutnya kita masuk ke bagian daftar. Nah, di daftar ini kita pilih daftar laporan, lalu kita pilih buku besar. Setelah itu kita pilih keseluruhan jurnal. Nah, untuk periode keseluruhan jurnalnya itu tanggal 1 bulan 12 tahun 2013 hingga 31 Desember 2013. Kita cek balance-nya sudah benar atau belum. Kalau sudah, kita simpan. Kita klik menu simpan di atas, lalu pilih PDF file, lalu klik OK. Lalu kalau sudah, kita pilih folder tempat kita simpan file tersebut. Kalau sudah menentukan, tinggal kita klik save. Kalau sudah, kita lanjut lagi ke daftar laporan, lalu klik laporan keuangan, dan kita pilih laba rugi standar. Di sini kita perbaharui dulu, lalu baru kita simpan. Pilih PDF file, klik OK. Sama seperti tadi, kita pilih foldernya buat menyimpan. Kalau sudah dinamai, kita tinggal klik save. Kalau sudah kita simpan, kita lanjut ke daftar laporan keuangan selanjutnya. Oke, selanjutnya kita buka ke arus kas metode tak langsung. Nah, di sini kita ganti periodenya dari tanggal 1 2013 sampai dengan 12 2013. Selanjutnya pencet OK. Kemudian simpan ke PDF, cetak ke PDF dan simpan. Kemudian save selanjutnya ke laporan laba ditahan. Kita ganti per tahunnya menjadi 2013. Kemudian simpan ke PDF, ganti namanya, lalu simpan. Oke, setelah selesai menginput AJP dan mencetak laporan keuangan, video presentasi pembelajaran kelompok 7 telah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.